Terima kasih Tuhan buat hari ini kami mau beribadah online Tuhan. Urapi kami Tuhan dan teman-teman kami semua Tuhan. Urapi juga kakak-kakak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Wow, luar biasa ya kalian ya. Luar Tetap biasa. semangat di dalam Tuhan. Ya, hari ini kita mau kembali beribadah. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan? Iya, Kak itu juga mau menyenangkan hati Tuhan ya. Yuk kita sama-sama kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Pikiran kita hanya tertuju sama Tuhan ya. Yuk kita nyanyi lagu Hanya Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa
Engkau Tuhan, kami sembah. Haleluya Tuhan Yesus. Yes, Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, kita mau satu hati, kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Ayo sekarang adik-adik bersatu hati dengan Kak Ita, kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan setiamu, buat segala anugerah-Mu Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Engkau mencintai bangsa kami Indonesia Tuhan. Kalau sampai hari ini bangsa kami Tuhan ada Tuhan, semua berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami anak-anak-Mu Tuhan terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah turun kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Biar turun Tuhan kuasa-Mu atas bangsa kami Tuhan. Bangsa kami dipulihkan, bangsa kami diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk Bapak Jokowi Tuhan, beserta dengan wakilnya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan, taruhkan hikmat dan hati yang bijaksana Tuhan, untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Dan biarkanlah ya Tuhan, Bapak Jokowi boleh memimpin bangsa ini dengan rasa takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam keadilan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jaga lindungi Pak Jokowi Tuhan, dimanapun berada Tuhan, Engkau lindungi Tuhan, berkati kesehatan beliau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, keluarganya Tuhan juga Engkau tolong, jaga lindungi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa ya Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan, bangsa kami menghadapi Tuhan pandemi COVID-19 Tuhan, kami terus minta belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan semuanya ini segera berlalu dari bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang pulih. Dalam nama Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau berkati Tuhan menjadi penduduk yang sehat semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terinfeksi Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biarkanlah Engkau menganugerahkan buat bangsa kami kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran. Dan Tuhan, biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita siap memuji Tuhan ya adik-adik. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Gak boleh loyo, gak boleh lelah ya. Ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. ratakan tanah bergelombang, Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap. menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Amin. Ya, Yeay. Rizky, tetap semangat, Semangat, gak boleh lelah. lelah. Amin. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Yesus, hari ini kami ingin berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, tapi kami ingin bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami masih bisa beribadah ya Tuhan, walaupun secara online ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, kakak yang memberikan firman Tuhan ya Tuhan, supaya diberkati ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, kami semua ya Tuhan, yang mendengar firman Tuhan ini ya Tuhan, supaya bisa fokus dan mengerti ya Tuhan, segala berkat dan cinta ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya firman ini dapat berbuah dalam kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, dalam nama Yesus saya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Oke, semuanya udah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Udah siapin Alkitabnya pasti, udah duduk yang manis semuanya. Terus apalagi ya? Udah disiapin hatinya, apalagi ya? Telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin? Amin. Yuk, hari ini tema kita adalah tentang mengalahkan rasa bersalah. Wah, menang atas rasa bersalah. Ya, kita mau ambil contoh di dalam Alkitab. Sekarang kita mau baca tentang Petrus. Siapa yang tahu di sini? Siapa itu Petrus? Ada yang tahu? Ya, betul. Petrus itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Nah, kakak nanya lagi ya. Siapa yang tahu berapa jumlah murid-murid Tuhan Yesus? Berapa? Ya, 12. Nanti kalian harus tahu tuh, harus inget ya siapa aja nama-namanya. Oke? Oke. Kakak nggak bahas itu, sekarang kita mau baca dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kita baca sama-sama ya, adik-adik di rumah buka Alkitabnya, oke? Oke. Yuk, kita baca sama-sama ya adik-adik. Semuanya udah dapet kan? Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Ya, oke. Adik-adik, cerita di sini itu menceritakan
waktu Tuhan Yesus setelah disalib, mati lalu bangkit. Nah, cerita sebelum itu adik-adik, kan kita mau fokus kepada Petrus ya, salah satu muridnya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, waktu itu sebelum Tuhan Yesus akan ditangkap, jadi malam itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus sudah tahu tuh, sebentar lagi Tuhan Yesus pasti akan ditangkap, akan disalib. Nah, dia berkumpul dulu sama murid-muridnya, bersama murid-muridnya. Lalu setelah perjamuan terakhir itu adik-adik, Tuhan berkata kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Betul adik-adik. Ya, udah sering ya adik-adik dengar cerita firman ini ya, di mana Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Nah, waktu Tuhan Yesus sebentar lagi akan ditangkap, Tuhan Yesus pergi berdoa dulu adik-adik di taman Getsemani. Betul, bersama muridnya, bersama Petrus, Yakobus, sama Yohanes waktu itu. Tuhan Yesus berdoa, minta kekuatan dari Tuhan adik-adik, karena dia tahu dia akan ditangkap. Habis itu selesai Tuhan Yesus berdoa, lalu benar adik-adik, datanglah itu orang-orang menangkap Tuhan Yesus. Menangkap Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus dibawa ke hadapan imam besar yang waktu itu namanya Kayafas. Betul adik-adik, Yesus dibawa ke hadapan imam besar tersebut. Lalu Tuhan Yesus diadili di situ, diberikan tuduhan-tuduhan kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Petrus mengikuti terus tuh, waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus ngikutin terus. Dia lihat dari jauh, wah, Tuhan Yesus sudah ditangkap. Nah, waktu itu adik-adik, sementara Tuhan Yesus di hadapan imam besar Kayafas, waktu itu adik-adik ada seorang hamba perempuan. Dia mengenali Petrus, lalu dia bertanya kepada Petrus, bukankah kamu juga mengenal dia? Kamu kan selalu bersama-sama dengan dia. Maksudnya itu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Wah, si Petrus menyangka, enggak, aku enggak kenal dia siapa. Lalu itu yang pertama loh adik-adik. Ya, lalu yang kedua, ketemu lagi dengan orang yang kedua, bertanya lagi adik-adik, bukannya kamu juga kenal dengan orang itu ya, dengan Tuhan Yesus ya? Bukannya kamu juga bersama-sama selalu dengan dia? Katanya orang itu adik-adik. Lalu Petrus menyangkal lagi loh adik-adik. Petrus bilang gini, enggak, beneran deh, aku enggak kenal siapa. Siapa dia? Nah, ketiga kalinya nih adik-adik, ditanya lagi kan, kamu kan kenal sama dia kan? Terus Petrus, benar-benar di situ Petrus langsung menyangkal Tuhan Yesus. Tidak, aku tidak mengenal dia. Siapa dia? Aku enggak kenal kok. Gitu. Lalu berkokoklah ayam. Di situ Petrus langsung teringat akan perkataan Tuhan Yesus yang tadi loh. Yang setelah perjamuan malam yang terakhir bersama dengan murid-muridnya Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus bilang kan, Petrus akan menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Maka teringatlah Petrus dengan omongan Tuhan itu adik-adik. Lalu Petrus pergi, dia menangis dan dia menyesal. Petrus nangis adik-adik. Waduh Tuhan, kenapa ya? Kok aku tega ya menyangkal Tuhan Yesus di depan manusia? Aku gak berani untuk bilang kalau aku tuh kenal sama Tuhan Yesus. Kalau aku ini memang muridnya Tuhan Yesus. Petrus menyesal adik-adik. Dia menangis. Nah, setelah itu adik-adik, setelah Tuhan Yesus sudah disalib ya, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikuburkan. Lalu Petrus itu kembali ke pekerjaannya yang dulu adik-adik, sebelum dia mengikut Tuhan. Ada yang tahu pekerjaannya Petrus apa sebelum mengikut Tuhan? Yang tadi? Ya, dia adalah seorang
nelayan. Nah, dia suka mencari ikan di laut. Dia balik lagi adik-adik. Karena apa? Karena dia merasa bersalah kepada Tuhan Yesus. Dia merasa bersalah, aduh aku udah berdosa nih. Masa aku muridnya Tuhan Yesus tapi aku gak berani untuk mengakui Tuhan Yesus di depan orang-orang. Makanya dia balik lagi ke pekerjaannya yang lama, ke kehidupannya yang lama. Sebelum dia mengenal Tuhan. Sekarang kita baca satu ayat ya. Dalam Alkitab. Tentang menyangkal Allah, menyangkal Tuhan Yesus. Di Matius 10 ayat 33. Kita baca sama-sama ya kalau udah ketemu. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Sekali lagi adik-adik ya. Tetapi barang siapa menyangkal aku, akunya huruf besar berarti menyangkal Tuhan Yesus ya. Di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Katakan amin. Amin. Tuh ada firmannya adik-adik ya. Siapa yang menyangkal Tuhan Yesus di depan manusia seperti Petrus tadi. Tuhan Yesus bilang bahwa dia juga akan menyangkal orang itu di depan Bapa nanti. Adik-adik, hari-hari ini ya adik-adik Tuhan mau kita itu harus menjadi anak Tuhan yang berani. Berani menyatakan bahwa kita adalah anaknya Tuhan Yesus. Gak boleh malu. Ya. Gak boleh malu. Aku anaknya Tuhan Yesus. Wah, nanti aku diledek-ledek lagi kalau aku bilang aku orang Kristen, aku anaknya Tuhan Yesus. Jangan ya adik-adik ya. Harus berani menyatakan bahwa aku anak Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya kita pun diakui di depan Bapa kita di sorga. Amin. Betul. Jangan tiru yang tadi Petrus ya. Gak mengakui Tuhan Yesus di depan orang. Nah, makanya lanjut lagi yaitu Petrus menyesal adik-adik. Dia menyesal dengan sangat. Tetapi Tuhan itu baik banget adik-adik. Dia sungguh luar biasa. Kasihnya itu begitu besar buat kita. Buat Petrus. Ya. Tuhan mengampuni Petrus. Tuhan memulihkan Petrus. Yang tadi kita baca itu. Ya kan? Waktu Petrus kembali ke pekerjaannya sebagai nelayan, dia pergi untuk mencari ikan tapi mereka kan nggak menemukan ikan. Satupun ya adik-adik ya, semalam-malaman tuh mencari ikan tapi nggak menemukan ikan. Ketika hari mulai siang tuh murid-murid Tuhan Yesus melihat di pinggir pantai ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah tahu kok sebenarnya mereka itu nggak dapat apa-apa, nggak dapat ikan. Tapi Tuhan Yesus mau ngetes aja, ya kan? Dia bertanya, adakah engkau mempunyai lauk pauk? Lalu mereka jawab, kami semalam-malaman nyari ikan Tuhan, tapi nggak ketemu, nggak menemukan satupun ikan, nggak ketemu apa-apa. Akhirnya tadi Tuhan Yesus suruh tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Maka saat itu pun murid-murid Tuhan Yesus taat dengar sama Tuhan. Dia langsung menebarkan jalannya di sebelah kanan. Langsung tuh ya adik-adik ya. Jalannya itu penuh dengan ikan-ikan yang besar loh adik-adik. Ada berapa tadi jumlahnya yang kita baca itu? Ada 153 ekor. Bukan ikan yang kecil loh adik-adik. Ikannya gede-gede semua. 153 ekor itu. Gede semua ikannya. Tetapi itu mujizat Tuhan, jalannya itu tidak koyak, tidak sobek. Makanya pada saat itu mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Petrus samperin Tuhan Yesus. Ya, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku menyesal Tuhan. Sudah menyangkal Tuhan Yesus. Sudah membuat Tuhan Yesus sedih.
Adik-adik, Petrus benar-benar bertobat. Petrus benar-benar menyadari kesalahannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang nanti kalau kalian baca selanjutnya itu ya, di pasal yang selanjutnya, Tuhan mengampuni Petrus. Tuhan memulihkan kembali panggilannya Petrus sebagai muridnya Tuhan Yesus, pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Akhirnya Petrus dipulihkan, adik-adik. Petrus mengalami kemenangan atas kesalahannya, atas penyesalannya saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik banget ya adik-adik ya. Dia itu benar-benar sayang sama murid-muridnya, sama Petrus. Tuhan juga sayang kepada kita semuanya. Adik-adik kalau di sini ada yang melakukan kesalahan, misalnya kesalahan apa ya, misalnya bohong sama mama atau papa. Terus merasa bersalah, aduh kayaknya tadi aku udah salah deh, aku berdosa deh, kenapa ya aku bohong sama papa, sama mama. Tuh, lalu kalian menyesal, kalian sedih banget gitu, sampai aduh kayaknya aku gimana ya, aku malu nih ketemu sama papa mama, aku malu nih sama Tuhan Yesus, aku udah bohong. Nah, lalu kalian merasa sedih banget sampai gak mau ngapa-ngapain. Jangan ya adik-adik ya, datang sama Tuhan Yesus. Ya, minta ampun sama Tuhan Yesus. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, tadi aku udah membuat kesalahan Tuhan. Aku menyesal sungguh-sungguh Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan Yesus. Tolong aku ya Tuhan. Maka Tuhan memulihkan. Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Dan Tuhan akan pulihkan kembali hidup kita. Sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan. Lebih luar biasa lagi. Menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan adik-adik. Ya. Jangan terlalu sedih berlama-lama ya. Kalau melakukan kesalahan langsung datang sama Tuhan. Langsung berdoa minta ampun sama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan berikan pemulihan, kemenangan buat adik-adik. Oke, amin. Amin adik-adik ya. Nah, untuk ayat penutupnya nih, coba kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, ya, kita mengalami kemenangan oleh karena kita punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita juga adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Amin, firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Boleh Alkitabnya ditaruh lagi. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman-Mu menjadi rema buat kami semuanya, buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan, supaya mereka juga Tuhan ketika mereka ngalamin suatu kesalahan yang mereka perbuat Tuhan, mereka tidak berlama-lama bersedih Tuhan, mereka tidak berlama-lama Tuhan Yesus merasa takut ataupun malu ya Tuhan, tetapi mereka semuanya boleh kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memulihkan keadaan kami, Engkau yang akan pulihkan semua Tuhan Yesus kesalahan kami, Tuhan ampuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu Tuhan terus bertumbuh di dalam hidup kami, menghasilkan buah-buah yang manis untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang yuk adik-adik kita angkat tangan kita ya. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu ya Tuhan yang telah Engkau siapkan buat kami siang hari ini Tuhan Yesus. Kami terima damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, terus
ada dalam hidup kami Tuhan, bahkan penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna buat kami semuanya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Ketika Engkau datang kali yang kedua, kami rindu Tuhan Engkau dapati kami selalu setia kepada Tuhan sehingga kami semuanya masuk ke dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati berkata, amin. Happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya.